sejarah memperlihatkan secara nyata bahwa Indonesia memerlukan konsepsi dan cita-cita. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah perkembangan Pancasila di Indonesia mulai dari era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga saat ini era reformasi. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai peran Pancasila pada era prakemerdekaan. Nah, di sini unsur-unsur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sudah mulai digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Nah, di sini juga terdapat bukti berupa dokumen tertulis, yaitu Telaga Batu, Kedukan Bukit, Kota Kapur, dan lain-lain. Walaupun pada saat itu Pancasila sendiri belum dirumuskan secara konkret. Nah, nilai-nilai Pancasila ini juga digunakan dalam perjuangan bangsa Indonesia saat melawan penjajah, hingga akhirnya Pancasila sendiri ini diagungkan sebagai dasar negara Indonesia yang perumusannya dimulai pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh-tokoh yang merumuskan usulan dasar negara pada sidang BPUPKI pertama adalah yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang kedua Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei tahun 1945, dan yang terakhir Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Muhammad Yamin sendiri memberi usulan yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri ketuhanan, yang ketiga peri kemanusiaan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Lalu, Profesor Dr. Supomo sendiri memberikan usulan berupa teori negara perseorangan, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Selanjutnya, Insinyur Soekarno sendiri memberikan usulan berupa yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pre-kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima atau yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Era kemerdekaan. Nah, pada masa ini BPUPKI berganti nama menjadi PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan, yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta menjadi pembentukan UUD 1945 pada sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945, yang sebelumnya menghapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak perkembangan. Setelah sesaat kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada masa itu, Pancasila masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik saat itu tumbuh sangat pesat dan subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami kejayaan. Pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri, salah satunya sila permusyawaratan. Kemudian pada tahun 1965 terjadi peristiwa bersejarah di Indonesia, di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada masa era Orde Lama, adanya dua pandangan besar mengenai dasar negara, sehingga Presiden Soekarno harus turun tangan dengan dekret presiden yang kemudian diumumkan pada tanggal 5 Juli 1959. Apa saja sih isi dari dekret presiden? Yang pertama adalah pembubaran konstituante, yang kedua adalah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Itulah tadi materi mengenai era Orde Lama. Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini, terjadi peperangan untuk menjaga kemerdekaan. Pada periode ini terjadi 2 kali pemberontakan, yang terdiri dari pemberontakan PPKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada September 1948, dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949. Selanjutnya ada era Orde Baru.
pada era ini melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dengan konsekuensi sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, dilanjutkan Jenderal Soeharto yang akan memimpin bangsa ini. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada 22 Maret 1978 ditetapkan Ketetapan MPR Nomor 2 /MPR /1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir. Baik, sekarang kita masuk ke era reformasi. Bagaimana sih keadaan Indonesia pada saat era ini? Jadi pada era ini, hak-hak rakyat dikembangkan dalam takaran elit maupun takaran rakyat bawah. Pada era ini juga, rakyat bebas berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik. Namun, pada era ini, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Kemudian, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif yang tercantum dalam Ketetapan MPR, yaitu Ketetapan MPR Nomor 18/MPR/1998. Dan Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor 3/MPR/2000.